Halo, kenalkan nama gue Muhammad Ilham Salim, salah satu owner dari Galagoda. Nama aku Dea Agisti Nursifa, salah satu owner dari Galagoda. Ya, awal mulanya sih, kalau boleh cerita jujur, gue nggak ada basic buat bisnis F&B ini. Cuman emang gue tuh pengen expand dari bisnis gue yang sebelumnya. Kebetulan gue ada modal lebih, jadi gue meyakinkan diri untuk terjun di dunia F&B ini. Waktu itu momennya pas gue diundang salah satu acara Ada suatu event di Karawang. Ada salah satu event di Karawang, yaitu kurang lebih kayak talk show gitu, young entrepreneur gitu, wirausahawan muda. Ada salah satu orang yang mengajak gua untuk join di bisnis Galagoda ini. Iya. Kayak gitu, singkat cerita, nggak pikir lama, ya gua coba untuk join di sini, gitu awalnya. Sebenarnya sih kalau dibilang awal itu hambatannya lumayan ya, karena tadi udah cerita di awal, gua nggak ada basic buat F&B awalnya kan. Ya hambatannya itu, gua terlalu percaya sama orang gitu. Betul. Kan. Dia minta sekian ratus juta, tanpa waktu yang lama, 2 atau 3 hari, gue dengan mudahnya memasukkan uang ke dia gitu kan. Memasukkan berinvestasi, karena niat kita kan bagus kan. Terus ditambah lagi, gue punya prinsip kayak kalau berbisnis itu, kalau kita ngeluarin modal, ya udah anggap aja uang itu hilang gitu. Ya udah jangan dulu mikir keuntungan gitu. Yeah. Kita harus siap rugi bahasanya kalau bisnis gitu. Berhasil apa enggak belakangan lah. Dan di tengah perjalanan, setelah berjalannya Galagoda ini beberapa bulan kemudian, 2-3 bulan ya. Gua sama sekali sebagai investor pasif lah, tidak merasakan yang namanya profit ya. Iya, betul. Padahal Galagoda ini di bulan pertama, dia itu omset kotornya itu di bulan pertama sekelas coffee shop ini menurut gue worth it lah. Udah oke banget. Cuman dengan alasan A sampai Z, partner kita kurang. Iya, kurang terbuka masalah keuangannya. Hingga akhirnya kita apa ya namanya? Ya kita bukan kita usir. Awalnya diskusi dulu, sebenarnya kita udah kasih kesempatan. Betul. Untuk kayak gua tuh klarifikasi. Suruh jujur gitu. Kayak lu kemana aja nih duit? Maksudnya mendingan lebih baik lu ngomong gitu kan, daripada gua tahu dari orang gitu. Hingga akhirnya gua tahu dari orang, gua selidiki satu persatu. Kita cek data, kita juga cek moka, kan kita juga pegang moka gitu. Hingga akhirnya dia singkat cerita kesimpulannya melakukan fraud lah. Ya. Dan dia mengakui bahwa uangnya itu dipakai untuk kepentingan pribadi lah. Kan gua tuh ngasih uang itu buat beli alat kopi yang harganya puluhan juta, hampir 90 juta. Gue kan ngasih cash tanpa ada nyuruh buat kredit atau apa. Ternyata si oknum ini dia membelikan semua item yang ada di Galagoda untuk produksi itu secara kredit. Dan tanpa kita tahu ya. Kita tahu gara-gara ada dari salah satu supplier kopi Bandung datang ke kita bahwasanya ini menunggak, bakal ditarik gitu. Nah, di situ terjadi gonjang-ganjing, debat, hingga akhirnya tadi kita mengeluarkan si oknum itu. Ya sebenarnya lucu ya, kayak gua yang ketipu, gua yang dilaporin gitu. Iya, karena ngerasa ketidakterimaan mungkin ya. Ya sebenarnya kalau menurut dia benar, ya udah kita buktiin di persidangan aja kan, nyampe bahasanya kita ikutin jalan dia. Padahal kita tuh di awal sempat sewa pengacara awal ya. Yang penting ya udah lu cabut, nggak apa-apa. Bahasanya gue yang nyebokin bekas berak lu di sini gitu. Karena lumayan banyak juga. Gue ini bukan pertama kali ketipu gitu. Jadi gue pernah ketipu bahkan lebih besar nominalnya. Cuman kalau gue ngambil positifnya aja. Kita beli rasa mental itu kuat gitu, harus dengan emang pengalaman itu harus dibeli. Ya. Yang memotivasi, jadi bahasanya gini ya, gue pernah tertipu sampai down banget. Nah itu kan pengalaman pertama gue, sekarang gue tertipu lagi. Cuman gue belajar dari pengalaman pertama itu, daripada tidak sama sekali, mendingan gue perbaiki sendiri gitu. Sampai akhirnya kita perbaiki sama-sama.
sama istri gua, sama partner gua, sama orang operasional gua di sini semuanya. Jadi benar-benar gua tuh dari nol ngebangun SDM-nya, dari menunya, dari apanya, gua ganti semua. Kita ganti semua. Yang tadinya kita nggak pernah terjun langsung, sekarang kita terjun langsung. Jadi kayak gue biasanya pulang dari dapur utama gue lah, katakan usaha gue yang lain, biasanya pulang mainin anak, tidur atau nongkrong. Sekarang tuh gue lebih kayak pulang nemuin anak langsung ke Galagoda, ngontrol. Kita harus tahu target marketnya kan seperti apa, dan kebetulan zaman sekarang segala sesuatu dari jualan apapun pasti selalu melibatkan media sosial kan. Betul. Ya kebetulan gue dikasih bonus dari Tuhan gitu kan, bini gua ini di medsosnya banyak aktif. Bahkan melampaui aktif, hyperaktif kali ya, apapun selalu diomong di medsos. Kita kebantu banget sama TikTok. Di TikTok juga kebantu. Galagoda sendiri aja sejujurnya itu kan kelihatan yang emang konsumen tetap, ada konsumen tetap, ada konsumen yang emang tahu dari medsos penasaran datang ke sini. FOMO gitu kan. Jadi bahasanya kita juga mau nggak mau harus pintar nge-manage dari si medsosnya itu sendiri gitu, kayak ngundang food vlogger yang tadi kayak secara nggak langsung si food vloggernya penasaran datang ke sini gitu kan tanpa dibayar, review gitu. Gua cara ngehalau Google review kayak gimana. Ada satu momen pas Galagoda pertama buka, pesen jam 5 datang jam 8 malam. Lu bayangin coba. Lu gimana pusing, biasanya gua ngadepin orang yang mau beli mobil, sekarang beli minuman kayak gini dikomplain gitu. Gila, gua kayak anjir udahlah, hampir nyerah, tapi kan nggak ada, kalau urusan sama manusia pasti bisa diperbaiki lah. Iya, kita juga belajar. Belajar terus. Pribadi ya, saran yang gua rasain itu buang rasa takut. Yang penting kalian harus berani dulu, berani memulai, berani mencoba. Karena apa? Kalau sekarang kalian punya plan tapi nggak kalian jalanin, nggak kalian coba, kan kebanyakan anak muda sekarang itu kadang nggak punya modal gitu kan, nggak punya apa. Atau kebanyakan ngomong, kebanyakan teori. Tapi sejujurnya gue pribadi pun dari awal gue buat usaha gue yang pertama, showroom mobil, gue tuh tanpa modal sama sekali, bener-bener modal dengkul. Gue ngejualin mobil orang, terus kayak gimana caranya. Yang penting ada kemauan sih. Kayak gue bikin Instagram dulu, mobil orang gue upload, hingga akhirnya gue kebentuk market si Gudang Mokas. Dari situ kita nggak mau memulai, mau kapan dapat insight-nya gitu kan. Untuk aku nih, Galagoda kedepannya aku pengen harapannya biar lebih ramai lagi dan buka cabang di mana-mana. Gitu. Amin. Kalau gua pribadi sih harapannya semoga Galagoda ini semakin lancar, konsumennya semakin bertambah, semakin banyak, dan insya Allah kalau misalkan memang tidak ada halangan, rezekinya lancar, guanya sehat, dalam waktu dekat ini kita bakal buka salah satu cabang di Kerawang lah. Stay tune aja di Instagram kita.